Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabarnya? Yang nonton HP sambil baring tolong angkat kakinya. Ya, terima kasih Ayam. Oke, sepertinya admin sangat bersemangat hari ini karena yang akan kita bahas adalah film yang sangat menjigongkan. Film ini berjudul Hell tahun 2020. Yang intinya film ini akan membuat Anda terkejut sekali sama endingnya, sehingga tak sengaja HP kentang Anda jatuh dan mengenai wajah indah kalian. Penasaran seperti apa filmnya? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Baru di awal film saja kita sudah disuguhkan pemandangan kayak gini. Terlihat satu ekor wanita dan dua orang pria dalam satu mobil yang pastilah Anda tahu mereka habis ngapain. Jangan sok polos kayak kalian sekia. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan seekor mobil yang di dalamnya ada seonggok wanita yang bernama Emma dan seekor supir taksi yang bernama Joe. Si Emma ini ingin pergi ke suatu tempat untuk menikmati hari bersama dengan sang suami yang akan pulang esok hari. Setelah menikmati perjalanan, akhirnya mereka pun tiba di sebuah villa mewah. Miss Joe. Yeah. Wouldn't mind a little something extra. You have a good stay, Mrs. Barrett. Villa yang Emma tempati ini sangat keren sekali. Bahkan terdapat beberapa security elektronik yang begitu canggih di dalamnya. Saat Emma menelusuri tempat ini, ia melihat sebuah ruangan yang ternyata terkunci. Apakah ada rahasia negara di dalamnya? Entahlah. Buku catatan Emma juga tertinggal di mobilnya si Joe. Malamnya, Emma yang sendirian mencoba mencairkan suasana dengan berenang. Setelah selesai, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara gedoran pintu yang setelah dia buka, terdapat sebuah bunga yang tidak diketahui siapa pengirimnya. Emma kemudian melanjutkan kesendiriannya dengan minum-minum sambil diiringi oleh sebuah musik. Kemudian dia tak sengaja menumpahkan sebuah gelas hingga membuat airnya jatuh ke lantai. Dan saat ingin membersihkannya, perhatiannya terarah ke sebuah meja yang berada di depannya. Air yang tumpah itu ternyata mengalir masuk ke dalam meja. Emma pun merasa curiga, begitupun dengan saya dan mungkin para antum-antum sekalian. Karena kecurigaannya ini si Emma pun ingin memeriksanya, namun ponselnya tiba-tiba bergetar yang membuat ia tak jadi memeriksanya. Tak lama kemudian, suaminya yang bernama Henry yang berjanji akan datang besok ternyata malah memutuskan untuk datang pada malam hari ini. Mereka berdua pun kemudian nyantai bareng sambil ngobrol santai tentang masa depan bangsa dan negara. Setelah itu lanjut minum-minum hingga pada akhirnya memutuskan untuk tidur. Pada saat ingin tidur ini, Emma tiba-tiba mengalami pusing. Suaminya pun menyarankan untuk agar segera tidur. Pada saat mereka tertidur ini, seonggok pria misterius tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Terlihat si babang topeng itu melakukan sesuatu kepada Emma hingga pada besok harinya Emma yang sudah bangun dikejutkan dengan penampakan sebuah bunga dan juga minuman yang berada di meja tidurnya yang dia kira adalah perbuatan suaminya. Padahal suaminya mengaku sama sekali tak mengetahui hal tersebut. Tak hanya itu, pakaian Emma juga berganti dengan sebuah gaun. Menyadari ada suatu hal yang aneh, Emma pun mulai panik. Belum lagi ponsel mereka berdua yang tiba-tiba menghilang. Mereka pun berpendapat bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam kamarnya. Tak hanya itu, mereka juga menemukan sebuah pakaian yang bukan milik mereka berdua. Merasa khawatir, mereka berdua pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Namun sialnya, kunci mobil mereka juga ikut hilang. Mereka berdua kemudian melihat langkah seseorang yang berada di balik mobil mereka. Suaminya memutuskan untuk mencari tahu siapa itu. Sedangkan Emma diminta suaminya agar segera balik ke villa untuk mencari kunci mobilnya yang telah hilang. Emma yang kembali tiba-tiba melihat sebuah rekaman CCTV yang muncul di layar televisinya, yang menampilkan semua area pada villa tersebut dan juga dirinya yang telah melakukan semua aktivitas di villa ini. Tak lama berselang, suaminya kembali datang dengan keadaan terluka yang disebabkan oleh seseorang misterius yang muncul menyerangnya. Saat suaminya menyaksikan sebuah CCTV yang berada di layar TV itu, sebuah telepon tiba-tiba berdering. Terdengar seorang pria misterius yang kita sebut saja sebagai si A. Si A ini berbicara dan meminta mereka berdua agar tidak meninggalkan villa tersebut. Tak hanya itu, si A juga meminta agar Henry dan istrinya
harus patuh terhadap apa yang akan dimintanya. Henry yang tak begitu peduli kemudian kembali mencoba membawa istrinya untuk segera kabur. Namun sialnya semua akses jalan pulang tiba-tiba tertutup secara otomatis. Mereka berdua pun akhirnya terperangkap dalam villa aneh tersebut. Kembali ia berusaha untuk mencari jalan keluar, sedangkan Emma yang berusaha untuk menghancurkan sebuah kaca, namun sayangnya tiba-tiba sebuah sinyal aneh tiba-tiba membuat Emma jatuh kesakitan. Terlihat sebuah benda kecil tertanam di bagian samping telinganya. Henry yang tidak terima kemudian marah dan berniat untuk menghancurkan salah satu kamera. Namun sialnya, bagian samping telinga Henry ternyata juga tertanam benda aneh yang seketika langsung membuatnya roboh tak berdaya. Tak ada pilihan lain, Emma dan suaminya pun terpaksa harus mematuhi semua perintah dari orang misterius tersebut. Dimulai dengan Henry yang selalu memperlakukan istrinya itu selembut mungkin. Si A menyuruh mereka berpakaian rapi hingga Emma yang diminta memasak untuk suaminya. Nah, pada saat Emma diminta untuk memasak semua masakan untuk suaminya ini, fakta tentang Emma terungkap. Si A meminta Henry untuk membaca suatu pesan yang berada di sebuah laptop yang ternyata berisi semua pesan tentang percakapan perselingkuhan yang telah dilakukan Emma bersama seorang pria bernama Ryan. Aduh, Emma, bangke banget lu. Tak hanya itu, di laptop tersebut juga menampilkan sebuah video kebersamaan Emma bersama Ryan yang tentu saja membuat Henry merasa kecewa. Henry yang sakit hati sempat ingin meninggalkan Emma. Namun posisinya kini telah dikendalikan oleh si A, membuatnya harus patuh terhadap apa yang dia katakan. Seperti memintanya untuk makan bersama dengan istrinya yang telah berselingkuh tersebut. Pada saat makan, Emma menjelaskan alasan dia berselingkuh berasal dari sebuah ketidaksengajaan. Namun Henry yang sangat kesal tentu saja tidak mempercayai hal tersebut. Henry, I'm sorry. You gonna leave me? You gonna leave me? No, Henry, I'm sorry. Setelah selesai makan, mereka berdua diminta untuk kembali ke kamar dan kemudian diperintahkan untuk melakukan aksi prot-prot yang disaksikan langsung oleh si A ini yang memantaunya langsung dari CCTV. Dasar cabul si A ini. Tak ada pilihan lain, Henry pun terpaksa melaksanakan perintahnya. Namun sayangnya baru aja ambil posisi si Henry nggak jadi karena masih merasa kecewa kepada si Emma. Akhirnya ia pun kembali diberi hukuman. Ketika Emma mengobati telinga Henry, Emma bercerita bahwa ia terpaksa melakukannya karena ia tak bisa melawan dua pria yang ada di mobil pas di awal scene tadi. Ingat kan? Singkat waktu, saat mereka kembali berbaring, Emma terbangun dan mendengar sebuah suara dari luar rumah yang tak lain adalah Joe si supir taksi tadi, yang datang dengan maksud untuk meminta maaf karena telah meminta tambahan tip dan juga sekaligus untuk mengantarkan buku catatan Emma yang tertinggal. Emma langsung antusias dengan kedatangan Joe ini. Ia meminta tolong agar segera bisa keluar dari tempat ini. Namun Joe awalnya tak menyadarinya. Hingga pada akhirnya Joe menyadari hal tersebut setelah melihat sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Emma yang bermaksud untuk meminta tolong. Namun sialnya saat Joe ingin menolong mereka, si A datang dan langsung melumpuhkan Joe hingga membuatnya tak berdaya. Melihat hal tersebut, Emma pun dibuat putus asa. Kemudian secara tak sengaja Emma yang menyadari si A berada di luar berpikir bahwa pria tersebut mungkin tak mengawasi mereka. Benar saja, saat Emma mencoba untuk menghancurkan sebuah kamera, si A tak menunjukkan reaksi apa-apa. Yang berarti si A saat ini memang sedang tak mengawasi mereka. Emma pun langsung bergerak untuk memberitahukan suatu tempat mencurigakan yang dia temui dulu kepada suaminya, yaitu sebuah meja dapur yang di waktu itu membuatnya penasaran. Terlihat papan pada meja tersebut ternyata bisa dibuka. Emma pun kemudian masuk ke dalam sebuah lorong kecil itu. Namun sialnya, Henry yang berjaga di luar merasa ada seseorang yang telah datang dan tiba-tiba Henry mendapat serangan dari si A yang datang dan membuatnya pingsan yang kemudian diikuti oleh Emma yang juga mendapat serangan dari si A yang membuatnya pingsan juga. Lah kok jadi pingsan semua sih? Beberapa jam setelah kejadian itu, mereka berdua yang pingsan akhirnya kembali sadar dan kemudian menyaksikan seorang pria yang terikat yang kini berada di ruang tengah.
Pria tersebut ternyata adalah selingkuhannya Emma yang bernama Ryan. Henry pun kemudian bertanya kepada si A tentang kedatangan si Ryan ini yang kemudian malah menimbulkan konflik pada Henry yang begitu marah kepada Ryan yang telah merebut istrinya. Henry yang begitu emosi atas perkataan Ryan kemudian berniat untuk menghabisinya dengan sebuah pisau, hingga pada akhirnya berhasil ditenangkan oleh si A. Si A kemudian malah meminta Emma untuk menghabisi si Ryan ini. Menurut si A, Ryan ini telah mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka berdua. Emma yang bingung sempat ragu untuk melakukan hal tersebut. Hingga pada akhirnya si A membuat Henry tak berdaya dengan alat kejutnya. Ini bertujuan agar Emma membuat sebuah pilihan yang mana dari kedua pria tersebut yang harus terlock out dari bumi. Tak tega melihat suaminya kesakitan, Emma tentu saja lebih memilih suaminya dan kemudian menjalankan perintah si A untuk segera menghabisi Ryan. Setelah kejadian itu, Henry menyuruh istrinya untuk beristirahat sambil memberikan sebuah minuman yang dulu pernah dia berikan kepada istrinya dulu. Saat ingin meminum minuman itu, Emma tiba-tiba teringat saat dimana dia akhirnya menjadi pingsan karena minuman itu. Dugaannya itu juga diperkuat pada saat dia menerima serangan bius dari si A yang menggunakan sebuah jarum suntik dengan warna cairan yang sama dengan yang ada di hadapannya saat ini. Berpikir bahwa dia akan dibuat pingsan lagi, Emma pun membuang minuman tersebut sambil berpura-pura sedang meminumnya dengan posisi membelakangi si A yang sedang mengawasinya dengan sebuah CCTV. Setelah melakukan hal itu, Emma pun berpura-pura pingsan. Benar saja, tak lama berselang seorang pria misterius datang untuk mengecek keadaan Emma yang saat ini sedang berpura-pura pingsan. Setelah pria tersebut pergi, Emma langsung bangun untuk melakukan penyelidikan dan kemudian membuka sebuah lemari misterius yang dulu terkunci. Sorry guys, ada burung di sini. Oke, lanjut. Lemari misterius tersebut ternyata adalah sebuah pintu rahasia yang kini membawa Emma ke suatu ruangan misterius yang tak pernah dijumpai di villa ini, yang dimana terdapat sebuah monitor CCTV. Di dalamnya Emma tak sengaja menyentuh sebuah tombol. Tiba-tiba ditampilkan sebuah iklan yang dari sinilah sebuah kebenaran akhirnya terungkap. Iklan yang Emma lihat ternyata adalah sebuah iklan jasa yang bernama Eden Group yang bergerak untuk mengendalikan sebuah pernikahan yang dijalankan dengan sebuah metode sandiwara kepada pasangan yang akan dijadikan sebuah target. Dan tentunya dengan sebuah bantuan alat kecil yang akan membuat pasangan akan menjadi tunduk seketika. Emma yang mulai menyadari kejadian tersebut kemudian memastikan dengan membuka sebuah rekaman CCTV yang berada di folder tersebut dan kemudian berhasil memecahkan rasa penasarannya selama ini. Ternyata suaminya lah dalang di balik semua ini. Oh my god. Kaget kan? Sama, saya juga enggak. Ia telah bekerja sama dengan si A dan menyusun rencananya untuk memberikan sanksi kepada istrinya yang telah berani berselingkuh. Ayo, siapa nih yang suka selingkuh? Jadi sudah jelas bahwa si Henry ini sudah tahu dari awal bahwa istrinya berselingkuh dan sebagai balasannya istrinya dibuat seperti ini. Menyadari hal tersebut, Emma pun nampak begitu shock. Begitupun dengan saya, tapi bohong. Emma pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat di mana dia berpura-pura pingsan setelah dia melihat si A dan suaminya yang telah kembali. Tak lupa dia mengambil sebuah kunci mobil milik suaminya untuk berjaga-jaga. Suaminya yang telah kembali kemudian membawa Emma ke mobilnya untuk pergi dari tempat ini dikarenakan misinya yang telah dianggap berhasil. Namun Emma yang telah mengambil kunci mobil suaminya itu membuat si A dan juga suaminya harus kembali ke dalam villa untuk mencari kunci mobil yang kini telah dicuri. Emma yang bangkit kemudian berpikir untuk kabur. Namun dia teringat sebuah alat yang menempel di kepalanya yang tentu saja akan menjadi penghalang saat dia kabur nanti. Dengan cara yang sangat brutal ia kemudian langsung mencabut alat tersebut dengan hanya menggunakan sebuah kunci mobil. Duh, ngilu anjir. Setelah berhasil, Emma yang tersadar tiba-tiba menyadari kedatangan seseorang yang tak lain adalah si A yang tiba-tiba muncul secara mengejutkan. Emma yang berhasil melakukan perlawanan, kemudian kabur ke kebun anggur dan sempat terjatuh akibat tersandung sebuah batang kayu, sehingga kemudian membuatnya berhasil ditemukan oleh si A. Terlihat si A mengaktifkan alat pengendalinya, namun alat tersebut tentu saja tak berpengaruh kepada Emma yang telah lebih dulu melepaskannya.
Emma pun kemudian kembali kabur. Dengan sebuah batang kayu yang ditemukannya, Emma kemudian menjebak si A dan kemudian langsung memukul jatuh beliau hingga tak sengaja tertimpa batang kayu yang tajam yang seketika langsung membuatnya terinfek juga oleh Tuhan. Aduh, kasihan banget sih ya. Emma kemudian mengambil sebuah alat pengendali yang berada di sakunya si A ini dan setelah itu dia bertemu dengan suaminya yang datang. Dengan cerdiknya, si Emma ini bersandiwara di hadapan suaminya itu dengan berpura-pura telah diserang oleh si A yang dianggap sebagai dalang yang telah meneror mereka berdua. Namun sialnya suaminya itu ternyata menyadari sandiwara yang dilakukan oleh Emma setelah melihat darah yang mengalir di telinganya. Ia kemudian menahan Emma yang ingin pergi dengan mengajaknya kembali bersama ke dalam villa dengan alasan untuk mengambil semua barang-barangnya yang tertinggal. Emma pun tak ada pilihan lain selain menurutinya. Saat di dalam, Emma yang takut sandiwaranya ketahuan, kemudian ingin mengaktifkan alat pengendali itu untuk melumpuhkan suaminya. Namun sialnya, alat tersebut ternyata berada di atas meja. Merasa rencananya telah terbongkar, Henry kemudian langsung menerkam istrinya itu. Emma yang berhasil melawan mencoba untuk kabur sebelum pada akhirnya langkahnya kembali berhasil dihentikan oleh suaminya. Dengan menggunakan sebuah pisau, Emma mencoba bangkit dan kembali berhasil membuat suaminya jatuh dengan sebuah botol dan kemudian langsung kabur ke ruangan rahasia milik si A. Di tempat ini Emma mengambil pistol suntik milik si A dengan maksud untuk menyerang suaminya. Namun sialnya tiba-tiba rencananya ketahuan. Untungnya Emma berhasil menanamkan sebuah alat pengendali itu ke kepala suaminya yang kemudian membuat suaminya itu marah dan mendorong Emma hingga terjatuh. Kini Henry pun berniat untuk menghabisi Emma dengan menggunakan pistol suntik yang kini berada di tangannya. Merasa terancam, Emma kembali bersandiwara dengan mengatakan bahwa dia telah sadar dan begitu mencintai suaminya itu. Dan saat suaminya lengah, Emma langsung mengaktifkan alat pengendali yang berada di tangannya dan seketika itu membuat Henry menjerit kesakitan. I loved you! Setelah itu Emma pun langsung kabur dari tempat itu dengan menggunakan sebuah mobil milik suaminya. Di tengah jalan dia bertemu dengan Joe yang sedang mengalami kecelakaan dan kemudian menolong pria tersebut dengan membawa pergi bersamanya dan film pun berakhir. Aduh, ternyata si Henry. Tapi si Emma juga salah juga sih, siapa suruh selingkuh. Oke, inti dari film ini adalah janganlah jadi perempuan nanti kamu selingkuh. Just kidding. Oke, karena saya juga mau rapat dengan Pak Kim Jong Un sebentar lagi, jadi langsung saya closing aja. Saya admin Tanfan pamit undur diri dan terima kasih. Subrek. Subscribe. Sukija.